Shalom saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, yang sudah cukup lama mengikuti pelayanan kami, dengar, saudara, dengar. Haleluya. Tuhan baik, dan Dia mau kita semua meningkat. Saya baru mendengar pesan, saya merasa beberapa ayat saya pernah kirim kepada saudara dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya bikin dalam bahasa Inggris. Sebab saya lebih lama, saya ditabiskan ya. Kemudian saya langsung pindah ke Indonesia. Kemudian waktu saya sebelum 25, usia 24 tahun saya sudah tinggal di Indonesia. Kemudian, saudara, beberapa kebenaran belum disampaikan dalam bahasa Inggris, ya. Jadi saya baru kirim lagi bikin rekaman dalam bahasa Inggris mengenai doa. Jadi karena saya edit, saya harus bikin video. Jadi saya mendengar pesan lagi. Satu, saya lihat bahwa ayat-ayat itu sangat-sangat menguatkan saya. Amin, dengan Roh Allah, malahan saya yang menyampaikannya dengan bantuan Roh Allah. Sangat penting ini. Doa-doa dijawab sangat-sangat luar biasa penting. Kemudian saya melihat lebih gampang untuk kita beriman. Asal kita tetap dalam Yesus. Terus mendengar firman, kita selalu, Tuhan bisa dengar kami, tapi kita perlu persekutuan erat. Ya? Kita sering dengar firman, sering bersama Tuhan ya. Itu akan membuat kita lebih gampang percaya. Amin. Hati kita, roh kita sudah percaya. Tapi ada sesuatu saat kita atau karena kita bersekutu dengan Tuhan, memang lebih gampang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Kalau orang sering makan yang bergizi, dia apa? Akan dapat tenaga, kekuatan. Amin, saudara. Haleluya. Karena Yesus berkata, Markus 11:24, dengar dengan baik-baik. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan sedang membuat kita supaya kita lebih mengerti bahwa tidak terlalu susah untuk kita percaya kita telah menerimanya. Satu, bagaimana kita bisa percaya kita telah menerimanya? Kalau kita percaya kita telah menerimanya, kita akan dapat berkatnya. Satu hal Tuhan mengingatkan saya atau mengajar saya dari firman Tuhan, kita berada di dalam Yesus. Menurut firman Tuhan, amin, segala janji Allah adalah ya dan amin. Segala-galanya Allah miliki, kita sudah miliki. Sebab semuanya Yesus punya, miliki, kita juga miliki. Kemudian Yohanes 16:13-15 mengajarkan bahwa Roh Allah akan datang. Nah, hari ini dia sudah ada di dalam diri kita yang sudah percaya kepada Yesus. Dia akan mengajar engkau. Amin. Dia akan ambil harta Yesus, yaitu kepunyaan Yesus, semua yang Allah miliki, Yesus juga miliki. Dan Yesus berkata, Roh Allah akan menyampaikan, menunjukkan warisan Anda kepada Anda. Karena kita berada di dalam Yesus. Amin, saudara. Berkat Allah adalah milik kita. Kita sudah punya. Amin. Karena kita berada dalam Yesus, kita sudah diberkati dengan segala berkat Allah. Tidak ada masalah, kita minta. Nah, Yohanes 15 ayat 7 kita mengulangi karena ini sangat penting. Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu mau, ingin, kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin.
Jadi, Yohanes 15. Jika kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, amin, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa saja. Besar, kecil, kurang besar, kurang kecil, sangat besar, sangat kecil. Halo, jika kamu tinggal dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara, sering orang pikir mereka apa? Oh, saya nggak bisa percaya. Saudara, kamu bukan otak. Kamu bukan otak. Masalah ialah iblis berusaha melawan otak Anda. Amin. Hello. Dia datang seketika, segera untuk mencuri firman. Kamu bukan otak, kamu adalah roh. Kamu adalah makhluk roh. Kalau saya boleh berkata makhluk roh. Kamu adalah pribadi roh. Allah adalah roh. Kamu, saudara, adalah roh. Kalau orang meninggal, roh mereka keluar dari tubuh mereka. Yang tidak percaya Yesus ke neraka. Roh yang percaya kepada Yesus langsung ke surga. Saudara, kamu bukan otak. Kamu bukan akal budi. Kamu adalah roh. Bukan roh jahat, bukan. Kamu adalah, kalau boleh berkata, makhluk pribadi roh. Haleluya. Bagian dari Allah yang kekal. Yesus berkata bahwa jika kamu berada dalam Yesus, kamu adalah ciptaan baru. Kamu adalah ciptaan baru. Sama seperti Yesus, kamu di dunia, itu roh Anda. Nah, kamu adalah makhluk roh, kamu tinggal di dalam tubuh, kamu mempunyai jiwa. Jiwa ialah pikiran, kehendak, kemauan. Jadi kamu bukan jiwa, kamu adalah roh. Kamu mempunyai jiwa. Masalah yang Anda hadapi saat beriman ialah di dalam jiwa Anda. Hello? Merenungkan firman siang dan malam. Amin. Sekali lagi, yang berdoa dalam roh, Anda membangun dirimu sendiri di dalam dasar iman yang paling suci. Yang belum berdoa dalam roh, berbahasa roh, dengar. Anda didoakan dari kami. Roh hikmat dan roh wahyu bekerja. Yang mendukung kami juga. Saya sering Anda diberkati. Saya berdoa. Amin. Saya so bosan hidup biasa. Amin. Amin. Jadi kita akan meningkat. Kita semua akan meningkat masuk saya. Kita akan meningkat. Kita akan beriman. Ada tugas dari Tuhan. Ada studio yang sangat mewah dan baru menantikan saya. Amin. Untuk bawa firman yang lebih dahsyat. Amin. Ada kekayaan besar. Amin. Dalam Yesus. Datang kepada kita semua. Amin. Amin. Hello. Ada kesemuan ilahi. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Oleh lebih Yesus. Kita sudah sembuh. Roh Allah. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Jangan pernah bosan dengar ini. Saya sering mengakui ayat ini. Saya ketemu orang beberapa hari lalu. Saya lagi bercerita, orang saya nggak kenal, lagi di rumah makan, lagi bercerita. Oh, saya bilang saya usia 54, sebenarnya hampir 54. Dia berkata, Anda tidak 54, tidak mungkin. Saya bilang memang, dia nggak percaya. Jadi saya ambil SIM saya bawa mobil dari Amerika, saya punya SIM. Saya bawa mobil dari kecil. Saya bawa mobil dari 12 tahun. Paman saya izinkan saya duduk dengan dia, saya setir mobil, dia kena gas sama rem. 12 tahun, juga waktu saya 8 tahun. Saya duduk di jalan kecil, saya setir, dia kena rem. 12 tahun saya bawa mobil di jalan. Tidak legal waktu itu. Tapi ya syukur. Ada paman lain mengizinkan saya bawa mobil juga. Waktu remaja sudah punya mobil di sini. Amin. Jadi saya lama punya SIM. Jadi orang tidak percaya. Papa tidak 54. Saya bilang saya 54.
Dia tidak percaya. Dia pikir saya 30-an. Saya ambil SIM saya, dan saya kasih tunjuk tahun saya lahir. Dia kaget. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus juga menghidupkan tubuh kita. Nah, dengar ini. Saat Yesus mati di atas salib, dia menanggung segala macam penyakit. Saat Allah membangkitkan Yesus, apa yang terjadi? Tubuh yang sudah mati, setiap sel-sel di tubuh sudah mati. Setiap sel semuanya diciptakan ulang, dihidupkan. Juga saat Yesus disalibkan, dia menanggung segala macam penyakit. Dan seketika, Roh Allah memperbaiki, menghidupkan tubuh yang fana Yesus. Jadi semuanya dalam tubuh dia diperbaiki, disembuhkan, dibangkitkan seketika. Roh yang sama itu berada dalam diri kita. Roh iman. Jangan bosan dengar ini, saudara. Karena begini, kalau kita sudah percaya sesuatu dan roh Anda, kamu bukan akal budi. Rohmu, bagianmu yang adalah Anda. Ciptaan baru itu sama seperti Yesus kita di dunia. Rohmu percaya. Kita harus berkata-kata. Waktu Allah mengakui atau mengucapkan kata-kata, dia juga menciptakan kita menurut gambaran rupa dia. Kita seperti dia. Dia berkata, jadilah terang. Dan itu ada. Langsung terjadi. Ilmuwan yang benar tahu bahwa batu-batu dalam bumi. Mereka bikin penelitian. Mereka tahu ilmuwan yang benar. Ilmuwan yang tidak percaya akan evolusi. Evolusi itu dari setan. Itu tidak benar. Halo? Di mana monyet kamu melihat dia mau cukur? Karena dia sudah sadar dia banyak bulu. Dia mau cukur. Di mana monyet? Mereka lucu. Tuhan menciptakannya supaya kita menikmati. Tapi mereka tidak akan menjadi manusia, saudara. Jadi begini. Mereka bikin penelitian. Batu-batu di lapisan batu di dalam bumi. Di dalamnya ada beberapa isotop namanya. Ya, nggak usah tahu apa artinya. Saya juga kurang mengerti, tapi saya tahu ini. Mereka ilmuwan tahu, yang percaya firman Tuhan. Itu harus terjadi seketika waktu bumi diciptakan. Amin. Berarti waktu Allah berfirman, waktu Allah mengucapkan kata-kata, saudara. Kata-kata dia langsung terjadi. Roh Allah berada di permukaan bumi. Waktu Allah berkata-kata, mengucapkan kata-kata, kata-kata dia terjadi. Saudara, jadi roh yang sama berada dalam diri kita, roh iman. Roh yang sama yang berada bersama Allah saat dia menciptakan bumi dan langit dan bumi. Tata surya, bulan, binatang, matahari, bintang-bintang, semuanya. Roh yang sama berada dalam diri kita. Roh iman, aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya, oleh sebab itu kami juga berkata-kata. Roh iman, kita percaya, kita berkata-kata. Amin. Pencipta langit dan bumi bersama kita. Amin. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Oh, saya ada puayan lagi. Oh my God. Haleluya. Tuhan luar biasa. Dia baik sekali. Haleluya. Masih ingat, percaya you telah menerima, kamu akan percaya Anda telah menerimanya. Kemudian kamu akan menerima apa yang Anda doakan itu. Harus percaya Anda menerima dulu. Bagaimana Anda percaya Anda menerima? Sebab jika kamu tinggal dalam Yesus dan kamu berada dalam Yesus, ya, ciptaan baru, tinggal dalam Yesus. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana Anda percaya Anda menerimanya? Karena dia berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Haleluya. Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Anda berada dalam Yesus? Iya. Firman Tuhan sudah berada di dalam Anda? Iya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bagaimana Anda percaya Anda akan menerimanya? Karena dia berkata, kamu tinggal dalam aku
Dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja kamu kehendaki. Dan kamu akan apa? Menerimanya. Yesus juga berkata. Dia berkata, aku berkata kepadamu, dia berkata di Yohanes 16 ayat, saya pernah bawa lagi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, bagaimana anak percaya Anda telah menerimanya? Dia berkata, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Asal minta demi namaku dalam nama Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima. Amin. Sekarang berdoa kepada Bapa pakai nama Yesus. Yohanes 16 tadi, Roh Kudus semua yang Allah miliki, aku juga miliki. Dan Roh Kudus akan menunjukkan itu, menyampaikannya kepada kamu. Roh Kudus akan memberitahukan Anda warisan Anda. Anda bersama Yesus. Segala janji Allah adalah ya ada amin. Perjanjian lama, mereka bisa punya rumah bagus. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, apalagi hari ini. Amin. Yang mendapat istri dapat sesuatu yang baik. Hello. Kalau ada yang belum menikah, ada kekuatan juga supaya tidak menikah. Jatuh cinta dengan Yesus, bersekutu dengan dia. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 5:14. Bagaimana Anda bisa percaya Anda menerima, supaya kamu menerima berkat. Dan inilah keberanian percaya kepadanya. 1 Yohanes 5:14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bahasa Inggris berbunyi demikian. Penerjemahan King James, versi King James atau King James Better. Inilah keberanian percaya kita arah padanya. Jikalau kita minta sesuatu menurut kehendaknya, kita tahu dia mendengarkan kita. Kita tahu Tuhan Allah mendengar kita. Dan kalau kita tahu dia mendengar kita, kita tahu kita memperoleh apa yang kita percaya kepadanya. 1. Kita tahu kehendak Tuhan. Firman Tuhan atau Roh Kudus menunjukkan kita tahu kehendaknya. Kalau kita minta sesuatu sesuai kehendak Allah, kita tahu apa? Dia mendengarkan kita. Dan kalau kita tahu dia mendengarkan kita tahu kita memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Saudara, kalau Anda tahu Allah Bapa mau Anda dapat sesuatu, itu kehendaknya. Kemudian Anda minta, kita tahu Allah mendengar kita. Dan kalau kita tahu dia mendengar kita tahu kita memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Itulah doa iman. Saudara, setelah Anda tahu itu adalah kehendak Tuhan, saudara sudah minta kepada Bapa dalam Yesus, sudah tulis, pegang itu, jangan lepas. Jangan berbicara seperti Anda tidak memperoleh, Anda tidak dapat berkat itu. Iblis akan mengganggu. Percaya Anda telah menerimanya, kemudian kamu akan dapat. Saudara, dia berkata, mintalah, maka kamu akan menerima. Amin. Itu kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Dia berdoa, dia mendengar Anda. Anda tahu, dia sudah mendengar. Anda sudah memperolehnya dengan iman. Anda sudah percaya Anda dapat. Karena Anda tahu Tuhan mendengar. Kalau berkat itu belum merasa, belum melihat, tidak pegang, tulis, merenungkan ayat-ayat ini. Amin. Anda tulis tadi. Dengar pesan ini lagi. Dia mengabulkan doa. Sudah. Segala janji Allah dari arah amin. Kalau itu diterima di hati, percaya. Roh iman berkata-kata. Apa yang Anda katakan itu akan terjadi. Ayat yang terakhir saya mengutip. Yesus berkata, percayalah kepada Allah atau milikilah iman seperti Allah miliki. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Beberapa hari lalu kaki saya sakit betul. Saya jalan banyak. Kaki saya sakit. Saya pernah mengalami masalah ini lalu. 9 bulan sakit. Lama. Saya mau ada urusan, saya mau jalan dalam Yesus. Saya bangun pagi, saya nggak bisa jalan dengan baik sama sekali. Saya pakai nama Yesus. Kaki saya langsung oke. Berdoa juga roh iman, percaya berkata-kata. Permisi saudara, saya baru dengar pesan yang saya sampaikan, saya sangat diberkati. Inilah tugas saya bantu Anda beriman. Ada sakit harus dengar lagi. Ingat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungan yang kami kirim yang dapat merenungkan firman. Tetap dalam Tuhan, menikmati Dia. Ingat, jangan izinkan pikiran yang lawan firman atau kehendak Tuhan berdiam dalam akal budi Anda. Bersekutu baik-baik dengan Tuhan, Anda akan tahu pikiran yang tidak baik itu ya. Anda lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang. Karena Anda berada dalam Yesus, Anda sudah menang. Tuhan Yesus memberkati. Saya Edwin, saudara telah dipanggil untuk menang. God bless you.